suffer affliction or loss, deeming each trial a part of my cross. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, oh Christ, for Thee alone. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kalian berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya? Nah, sekarang kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sebelumnya kalian undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Kita masuk dalam ibadah, kalian undang adik-adik semua untuk berdiri. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan judulnya Berlimpah Sukacita di Hatiku. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke, kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita akan awali ibadah kita dengan berdoa. Mari adik-adik, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kembali kami datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami semua. Saat ini kami akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Saat ini Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita akan buka Alkitab kita. Adik-adik sudah bawa Alkitab ya? Sudah menyiapkan Alkitab sebelumnya ya? Oke, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 24 sampai 29. Sekali lagi ya, Mazmur 118 ayat 24 sampai 29. Kita akan baca secara bersama-sama. Kita akan masuk dalam pelayanan firman yang nanti akan dibawakan oleh Kak Debbie. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagi memuji muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 457. Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam.
adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membacanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saatnya kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu bersama dengan kami. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaannya dari surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera masih makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan dan hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani mereka dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, adik-adik, surat Petrus ini ditulis oleh Petrus yang ditujukan pada orang-orang pendatang yang tersebar di berbagai daerah, yaitu Pontus, Galatia, Asia Kecil, Kapadokia, dan Bitinia. Petrus ingin memberikan semangat kepada mereka, karena mereka mulai mengalami penderitaan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Adik-adik pernah nggak mengalami atau menghadapi penderitaan? Atau mengalami masalah dalam kehidupan adik-adik? Mungkin bermasalah dengan adik, atau dengan kakak, atau dengan mama dan papa. Pasti pernah. Nah, hari ini
dari surat 1 Petrus ini mau mengingatkan kita untuk tidak lari dari masalah atau penderitaan, tapi kita harus menghadapinya karena penderitaan itu diizinkan oleh Allah. Seperti Petrus yang mengingatkan pada orang-orang Yahudi Kristen untuk tidak lari dari penderitaan, tapi mereka harus taat pada Kristus walaupun harus menderita karena iman percaya mereka. Karena kebangkitan Kristus yang memberi pengharapan tiap orang percaya itu adalah dasar bagi setiap orang untuk selalu mengandalkan dan berharap pada Kristus. Begitu juga dengan kita semua. Kita harus mengandalkan juga berharap pada Kristus karena Dia sudah mati bagi kita. Jadi ketika adik-adik punya masalah atau menghadapi penderitaan, adik-adik harus mengandalkan Kristus. Kita sudah menerima karya keselamatan dari Allah, yaitu hidup kekal. Itu adalah jaminan kita untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Tapi jaminan itu bisa hilang adik-adik jika kita tidak menjaganya dengan baik. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita untuk menjaga iman percaya kita, juga taat dan setia kepada Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa sebagai orang percaya yang hidup dalam iman kepada Allah memiliki hak istimewa, yaitu keselamatan. Tiap manusia pasti pernah mengalami penderitaan, tapi penderitaan itu bukan suatu hal yang menakutkan atau mengerikan, tapi itu adalah proses untuk menguatkan atau mendewasakan iman kita kepada Allah. Dan hidup orang percaya tidak akan pernah lepas dari penderitaan, tetapi harus dijalankan atau dihadapi seperti yang tadi Kak Devi tanyakan kepada adik-adik. Ketika punya masalah, apa yang adik-adik lakukan? Apakah lari dari masalah? Kita harus menghadapi masalah itu. Bagaimana caranya supaya kita dapat menghadapinya? Yaitu dengan berharap dan bergantung kepada Kristus. Karena itu akan memberikan kekuatan iman dan kemampuan kita untuk tetap meneruskan kasih Kristus dalam kondisi apapun. Iman, pengharapan, dan kasih itu adalah kunci utama untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang, dengan cara selalu membangun hubungan baik dengan Allah, hubungan relasi kita dengan Allah, dengan menyediakan waktu baginya melalui ibadah seperti saat ini, ibadah online, membaca firman Tuhan, bersekutu, juga berdoa, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, Kak Devi mencatat ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama ketahui, yaitu yang pertama, sebagai orang percaya atau sebagai teruna, harus mengetahui bahwa tiap orang percaya memiliki hak istimewa, yaitu keselamatan dari Allah. Yang kedua, sebagai teruna atau sebagai orang percaya, harus hidup dalam iman kepada Kristus. Iman itu bukan hanya percaya saja adik-adik, tapi lebih dari itu, yaitu mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kemudian berharap atau mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kasih atau peduli pada sesama yang didasari oleh teladan Yesus Kristus. Walaupun dalam penderitaan itu diizinkan oleh Allah untuk mendewasakan iman kita atau mendewasakan iman seseorang. Dan jangan pernah takut atau lari dari masalah, apalagi marah pada Tuhan atas masalah yang dialami. Dan yang terakhir, sesuai dengan tema kita hari ini, sebagai teruna atau sebagai orang percaya harus berani menghadapi penderitaan. Amin. Ya adik-adik, Kak Devi punya satu pertanyaan yang adik-adik bisa jawab, dan pertanyaan ini sangat gampang. Hanya satu pertanyaan, tapi jawabannya sangat banyak. Dan 3 orang pertama yang menjawabnya dengan baik dan cepat, itulah yang akan jadi pemenang. Ya. Dan jawabannya itu akan dikirim langsung ke WhatsApp Kak Devi. Ya. Pertanyaannya yaitu,
Sifat-sifat khusus apa yang membuat Yesus patut diteladani? Sifat-sifat khusus apa yang membuat Yesus patut diteladani? Gampang kan? Ayo segera kirimkan langsung ke WhatsApp Hadik. Ditunggu ya. Hadiahnya nanti menyusul dari kakak-kakak teruna. Jawabannya paling terakhir hari Minggu depan. Oke? Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita memuji dari Kidung Jemaat 362, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Kita nyanyi sama-sama. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan ya Bapa. Sekarang kami sedang berkumpul di sini ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan ya Bapa, meskipun kami sedang beribadah online ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau masih membimbing kami, Engkau masih memelihara kami ya Bapa. Dan ya Bapa, sekarang kami ingin berdoa untuk orang tua kami ya Bapa. Kiranya Kau memberkati orang tua kami dari pekerjaannya ya Bapa. Berikanlah mereka selalu kesehatan, kekuatan, dan didikan juga ya Bapa. Dan berkatilah orang tua kami yang sedang sakit. Kiranya Kau mau menjaga makanan, minuman, dan obat-obatan yang akan mereka konsumsi ya Bapa. Berkatilah juga teman-teman kami ya Bapa, agar yang menonton, yang sedang melaksanakan ibadah ini ya Bapa, kiranya Kau selalu memberkati mereka. Dan bagi teman-teman kami yang malas untuk menonton ibadah ini ya Bapa, kiranya Kau ketuk pintu hatinya ya Bapa, agar minggu depan mereka dapat beribadah bersama-sama dengan kami juga ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa untuk kakak lain ya Bapa, kiranya Kau memberkati kakak lain kami ya Bapa, agar kekalian kami diberi kesehatan terus ya Bapa dalam mengajarkan kami ini ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk Bapak Pendeta Raintung dan Ibu Dewi Fatimah ya Bapa, kiranya Kau memberkati mereka selalu dalam pekerjaan mereka untuk menyebarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati juga para pelkat-pelkat yang ada di gereja kami ya Bapa, mulai dari pelkat PA sampai pelkat PKLU ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, di saat ini juga ya Bapa, bangsa dan negara kami yang amat sangat kami cintai, bangsa Indonesia, tengah dilanda wabah corona atau yang dikenal dengan COVID-19 ya Bapa. Kiranya Engkau melindungi dan menyertai para petugas yang ada di garis depan ya Bapa, yang setiap hari harus membantu dan menyembuhkan pasien-pasien yang terkena wabah corona ya Bapa. Kiranya Engkau melindungi dan menyertai mereka sehingga mereka dapat kembali pulang ke keluarga mereka ya Bapa. Berkati juga umat-umat-Mu yang berada di rumah dan harus bekerja tiap hari ya Bapa. Kiranya Engkau melindungi mereka dan kiranya Engkau menyertai mereka dalam setiap langkah mereka, sehingga mereka dapat terhindar dari mara bahaya ini ya Bapa. Dan juga kepada gereja-gereja-Mu ya Bapa, yang pada saat ini memuji dan memuliakan nama-Mu dan melakukan ibadah secara online maupun yang sudah mulai melakukan ibadah di gereja ya Bapa. Kiranya Engkau melindungi dan menyertai umat-Mu ya Bapa dalam beribadah ya Bapa. Dan juga kiranya Engkau selalu mendampingi dan menyertai sehingga proses ibadah dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Dan juga ya Bapa, kami semua
percaya dan memohon kepadamu tentunya, sehingga wabah COVID-19 ini bisa dengan cepat berlalu dan dapat cepat menghilang dari permukaan ini ya bumi ini ya Bapa. Semoga semua orang dapat disembuhkan dari penyakit ini ya Bapa, dan kita semua dapat kembali berbahagia, dan kita semua dapat kembali memuliakan nama-Mu bersama-sama ya Bapa. Kami semua yakin dan percaya kepadamu bahwa Engkau pada suatu saat nanti Engkau akan menghapuskan semua wabah corona ini ya Bapa. Kami meminta perlindungan-Mu sampai akhir dari masa pandemi ini ya Bapa. Kami telah berdoa dan memuliakan nama-Mu kepada Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sekarang sudah sampai dalam pengucapan syukur. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah bernyanyi muji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dan juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita bernyanyi untuk Tuhan dari Gita Bakti 81, Allah Sumber Kemurahan. Gita Bakti nomor 81, Allah Sumber Kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanku segala pada Tuhan Allah. Ingat akan janjinya, tetap Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah teruna meskipun secara virtual ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan ini, supaya persembahan ini berguna untuk kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh gereja. Dan Tuhan juga berkati orang-orang yang telah memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Jangan lupa untuk menuliskan atau mengirimkan tugas yang Kak diberikan kepada adik-adik.
Hadiah nanti akan diberikan lewat udara, ya. Oke, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pujian yang sudah boleh kami naikkan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan dan renungkan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan. Biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, terima kasih adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di minggu-minggu yang akan datang. Kita berharap, kalian berharap, kakak-kakak lain juga berharap agar kita bisa segera bertemu ya, bertatap muka secara langsung untuk kita beribadah, bukan melalui media sosial lagi. Doakan agar Indonesia, Jakarta bisa segera terbebas dari virus-virus yang melanda saat ini. Dan kita semua dalam keadaan sehat pastinya. Terima kasih, kita jumpa lagi minggu depan. Dah. Don't worry, be happy. Yeah. Here's a little song I wrote. You might wanna sing it note for note.